Beb, lu nyatok cepet banget hilangnya ya Beb ya. Cepet luntur, bukan cepet luntur, cepet ngelus lagi, cepet berantakan lagi ya Beb. Nih video ini akan gue buat video ini gue buat sangat detail gimana cara gue catokan yang bisa bertahan sampai gue keramas lagi. Jadi kayak 3 hari gitu tuh masih cakep. Kalau misalkan pakai helm gimana, Pau? Pakai helm hasilnya kayak gini nih. Ini adalah rambut gue abis pakai helm. Kira-kira hasilnya seperti itu. Jadi ya tidak selurus kalau tidak pakai helm, tapi lumayan ya. Nanti ada bonus juga gimana caranya kalau pakai helm biar rambutnya nggak kempes ya. Nih soal rambut komplit banget nih. Jadi apa? Like dulu dong, biar gue tahu ada yang nonton video ini. Ya, kita mulai. Hai, aku Pau, profesional makeup artist yang punya banyak jalan pintas. Pertama-tama, alat dan bahan kayak mau masak. Bentar gue ngambil dulu. Catokan yang gue pakai, Beb. Nih catokannya Remington ya. Ini udah discontinue kayaknya Beb. Ini awet banget lo kalau mau beli catokan dan ada budget, coba Remington deh Beb. Ini tuh gue dikado sama laki gue 5 tahun yang lalu. Gak pernah rusak, gak pernah kenapa-kenapa, gak pernah diservis, bener-bener awet banget. Dan hasil catokannya juga awet. Abis itu karena rambut gue ini rambut asli gue ya. Rambut asli gue tuh panjangnya tuh sepinggang ya, panjang banget, lurus. Tapi ini bekas digulung-gulung ya. Tapi namanya rambut ya, itu kalau kagak dicatok mau asli lurus pun ya gak rapi. Ini belum di styling abis keramas ya kayak gini Beb. Jadi kayak ya tidak terlalu rapi gitu. Jadi kalau lu lurus catokan itu berfungsi untuk bikin rapi gitu sayangku. Nah selain itu karena rambut gue sangat kempes, rambut gue tuh tipis banget Beb. Jadi gue harus pakai pengembang. Bukan pakai baking powder, tapi gue pakai catokan gerigi yang kayak gini. Nah udah grepek banget ya Beb, udah kayak rempeyek. Ini Beauforia, jadi ini juga gak pernah rusak. Udah lama juga, ini dari 2020 apa 2021, udah mau 5 tahun juga. Minusnya adalah catnya ini Beb. Dari gue beli beberapa bulan tuh udah jadi kayak gini. Tapi kalau performanya bagus sekali. Seperti biasa gue nunggu rusak baru ganti. Jadi ya kita mulai, ini buat ngembanginnya Beb. Kita mulai ya. Pertama-tama disisir dulu Beb, karena biar kita ngasih protein krimnya biar rata. Jadi setelah disisir sebelum catokan, lo pakai protein krim atau pakai hair oil vitamin. Pokoknya yang begitu-begitu biar nggak rucak rambutnya. Ini gue pakai SHRD ya Beb. Nih sempet rame dulu tuh, masih banyak banget, kagak habis-habis. Butuhnya tuh sedikit banget. Jadi walaupun harganya 200-an menurut gue masih worth it karena butuhnya dikit banget. Gak habis-habis jadinya. Punya gue udah setahun. Gitu. Biasanya gue gonta-ganti sih Beb. Kadang SHRD, kadang Mise Ensen yang Rose apa ya, pokoknya yang pink itu. Kadang Ciara, kadang Ellipse, bebas. Yang penting kayak ya udah dinutrisi dulu sebelum kita panaskan dia gitu. Make sure udah rata. Tapi jangan sampai kena kulit kepala Beb, karena kulit kepala kita kagak mau kita setrika. Jadi ngapain ya, di batang rambut aja. Dan gak boleh banyak-banyak, nanti jadi lepek dikit aja. Tadi gue segitu bisa buat 2 helai sepinggang ini gitu. Bis itu gue lupa nyolokin catokan gue, belum gue colokin. Nah, sambil menunggu setrika rambut kita panas, kita parting dulu. Biasanya karena rambut gue tuh tipis, jadi gue partingnya dari atas telinga sini. Dari atas telinga ini ke belakang, lurusin. Habis itu gini nih, muter gini. Nah, seret, dijedai. Wih, jedainya tadi nggak gue sebutin ya alat dan bahannya ya. Ya udahlah ya Beb. Nah tinggal segini nih, separuh kepala gue tuh segini doang. Jadi kalau misal partingnya atau membagi-baginya itu tergantung seberapa banyak rambut lu, bebasan lu aja ya. Terus pakai sisir. Saran gue lu beli sisir tulang. Ini harganya 20.000 gitu Beb. Susah ya. Yang terbuat dari tulang, jadi bukan cuman sisir sasak tapi terbuat dari tulang. Biar apa? Biar gak loyot, karena kita mau beginikan nanti. Nah udah panas nih, saatnya kita nyatok ya. Jadi lu ambil sedikit Beb, jangan banyak-banyak. Nah biar awet itu ngambil sedikit-sedikit. Ini tuh gue tuh pelajarin ketika waktu itu tuh dulu gue tuh kerja di TV, jadi makeup artist TV. Nah kalau makeup artist TV itu harus bisa nge-hairdo juga. Jadi waktu itu gue dikasih tahu sama senior gue, kalau misalkan nyatok biar awet itu ambilnya sedikit-sedikit. Nih kalau misal lo ngambil segini banyak ya, nah itu nanti bagian tengahnya ini itu nanti nggak
kena panas maksimal gitu loh. Maksudnya tuh kena panasnya dikit-dikit. Jadi bagian itu nanti bakalan cepat ngelosnya. Sesedikit apa sih, Pau? Ambil sedikit-sedikit yang lu tahu semuanya itu kira-kira bakalan bisa kena panas dari catokan. Jadi rata kena panas semua gitu. Dia kira-kira aja. Misal gue ngambil segini ya. Ini kena panas catokan semua nggak ya? Ya kalau gue nggak yakin ya berarti lebih sedikit lagi gitu. Tapi ya nggak sedikit banget juga. Kalau sedikit banget juga pegel. Nah terus abis itu Beb, ini lu sisir dulu. Kenapa disisir dulu, Pau? Karena kalau disisir dulu itu nanti hasil catokannya lebih rapi. Ambil nih, lu gunting pakai tangan, ya. Terus lu taruh sisir di bawahnya, ya. Digeser sedikit, ngek, baru lu catok. Biar gue nggak ngelihat loh, nyatok sambil nggak ngelihat susah soalnya. Terus gini, catok lagi. Pelan aja, ngegeser catokannya pelan aja, jangan berhenti-berhenti, nanti ada patahan. Tuh ada patahan tuh karena berhenti, kelihatan nggak sih? Ini ada patahan dikit nih. Jadi jangan berhenti-berhenti, usahain bener-bener gitu, sekali tarik biar tidak ada patahannya. Udah Beb, lanjutin deh. Nih gue cepetin aja biar kagak bosen lu ya. Tuh hasilnya tuh Beb bisa kayak sutra gitu kan, shiny banget gitu kan. Yang ini belum dicatok, yang ini sudah dicatok. Tuh hasilnya bener-bener terlihat. Yang sudah dicatok tuh kayak halus banget, kayak sutra gitu kan, daripada yang belum dicatok. Padahal rambutnya sama, kondisi kesehatan rambutnya sama. Kalau nyatoknya bener hasilnya bisa sebagus ini Beb. Gue lanjutin dulu. Ini kalau lu first time melakukan ini memang kayak agak ribet gitu Beb rasanya. Tapi lama-lama kalau udah biasa ya biasa aja Beb. Jadi apa sih, lebih cepet gitu. Biasanya gue nyatok rambut sepanjang pinggang, tapi tipis ini tuh ngabisin 10 menit sekepala biasanya. Udah termasuk sama catok akarnya. Jadi nanti kita nyatoknya 2 kali Beb, pakai catok yang tadi satunya itu yang zigzag itu. Tuh super shiny. Lanjut ya. Ya pokoknya ini lu lakukan aja ke seluruh kepala kecuali poni. Nanti kita langsung ke poni deh biar cepet. Oke Beb, ada yang beda gak? Ya benar, muka gue udah berminyak, bibir gue udah ganti warna. Kenapa? Karena barusan mati lampu. Kongslet Beb. Jadi gue udah ke bawah, gue habis jual kamera. Ini real, gue gak bercanda. Gue habis COD sama orang jual kamera gue. Udah makan dan ini yang bawah masih utuh ya, masih tetap lurusnya bagus ya. Cuman gue udah berminyak aja jadi biarin ya. Kegiatannya banyak banget. Nah, tadi kan gue bilang dicatok semua kecuali poninya, karena poninya mau kita iniin sendiri Beb nih ya. Pertama-tama Beb, ini lu ambil yang bagian mau dipakai poni. Kenapa kok dipisah? Karena nyatoknya caranya beda Beb. Ya, diambil dulu yang bagian buat poninya. Terus yang sini juga, pokoknya bagian yang depannya itu. Kecuali lu kagak ada poninya, ya langsung aja. Terus habis itu cara nyatoknya tuh gini Beb. Nih gue mau yang bagian sini dulu ya. Jadi walaupun ini tuh sudah sedikit, tapi bukan segini langsung dicatok Beb, karena nanti hasilnya tidak akan luas. Biasanya gue bagi Beb, gue bagi gini nih. Nah atas sama bawah. Buahnya kedikitan Pak. Oh iya. Nah gitu. Terus ini gue biarin dulu, gue jepitannya bebas pakai apaan ya? Gue pakai jedai kecil. Habis itu kayak tadi Beb, pakai ini. Nah di sini Beb bedanya. Kalau yang bawah ini nyatoknya ke samping. Gitu. Jadi dia bagus kan tuh. Nah yang atasnya nih Beb, kita ambil, sisirin. Semuanya harus disisirin biar rapi. Kalau tadi tuh ke samping sini, yang ini kita nyatoknya ke sini Beb. Nanti hasilnya tuh jadi bagus. Gitu caranya tuh. Tuh kan jadi bagus kan hasilnya kan. Gitu. Terus yang sini sama Beb, gue bagi dua part, yang atas sama yang samping. Yang samping kerjain dulu. Gimana yang samping? Yang samping tuh catoknya ke samping. Nah ya nyamping gitu jadinya. Yang atas ini kan mau ke sini nih, set gitu kan. Tapi ini kebanyakan. Kalau kebanyakan gini juga nanti hasilnya nggak bagus. Jadi gue bagi lagi jadi 2. Tuh dibagi lagi jadi 2. Kerjain dulu yang atas. Set, kita kesampingin Beb, ke samping sono. Nah di situ jatuhin. Nah
Habis itu yang ini baru nih, sama ke samping sono. Kayak gini. Berlawanan arah poni lu mau dijatuhin ya. Langsung jatuhin ke tempatnya yang benar. Tuh, jadi poninya bakalan terbentuknya bagus begitu bebek. Nggak kayak inian kecoa yang begini, nggak jadi kayak pajar. Astagfirullahaladzim. Jadi ngeframe-nya bakalan jadi bagus kalau lu lemparnya begitu. Kita ke step ngembangin rambut ya. Rambut gue tuh lihat lepek banget kan. Kita kembangkan dulu rambut ini ya. Nah, untuk bikin si akarnya itu kelihatan ngembang, beb, kita tuh kalau zaman dulu tuh disasak kan, beb, kayak pengantin. Nah, kalau disasak itu minusnya untuk hari-hari lu nggak bisa begini ini. Nah, lu nggak bisa masukin jari begini, jadi nggak bisa kalau disasak. Jadi caranya adalah menggunakan catok akar. Catoknya itu bentuknya zigzag. Tuh, bentuknya zigzag gitu. Udah gue ceritain ya kenapa ini sangat tidak indah. Tunggu rusak baru kita ganti. Nah, ini tuh web caranya gini. Jadi kalau misalkan lu hairstylist, lu pasti udah tahu kalau di dunia ini artis-artis itu bikin rambut mereka kelihatan tebel itu pakai barang ini. Kan gue tadi ada cerita beb ya, gue kerja di TV kan dulunya. Nah, artis-artis itu ya rambutnya bukan yang tebel-tebel. Maksudnya nggak semuanya rambutnya tebel kayak kelihatan pas dia di TV. Nih ya. Lupa ngomongin caranya. Sebentar, satu dulu ini. Jadi lu ambil sedikit, nih bener-bener sedikit. Kalau banyak nanti ngembangnya jadi nggak begitu gede beb. Terus lu pegang naik gini. Nah, lu pegangnya naik. Nah, dipegang naik begini ya. Abis itu lu catok dekat sama akar. Makanya disebut catok akar karena dicatoknya di akar. Dan tempatnya itu di rambut yang kalau ditutup itu nggak kelihatan beb. Bentar, gue liatin ya abis ini ya. Sebentar. Ini nggak perlu sekepala beb, tapi di bagian yang kempesnya aja. Kalau sekepala kempes gimana nih, Pau? Pakai helm aja beb, jadi gede. Ya terserah lu mau dipakai seberapa. Pokoknya tuh misal gue sampai sini doang nih, biasanya gue tuh inian alis. Sampai situ biasanya, sampai sini biasanya. Selurusan alis, tapi ini ya udahlah ya. Kagak jelas emang. Ini gue lanjutin dulu sampai lurusan alis ya. Ambil dikit, naikin, catok. Kenapa kok harus dinaikin? Beda beb, kalau misalkan ditidurin nyatoknya sambil rambutnya rebahan, nanti hasilnya juga nggak sengembang kalau dia dinaikin ke atas. Nah, maksud gue tuh gitu beb. Jadi dicatok yang bagian rambut yang kalau ditutup gini tuh dia nggak kelihatan. Kayak misalkan finalnya mau kayak gini ya. Nah, ini lu buka. Pas udah dibuka bagiannya, ini baru lu pakein catok akar gitu. Jadi nggak begitu kelihatan dari luar. K-pop tuh juga banyak yang begini tau. Lu pernah nggak sih beb lihat ada K-pop idol, terus dia tuh lagi perform kan ngibas-ngibasin rambut, kelihatan tuh ada geriginya begini. Pernah nggak? Kalau pernah, komen dong siapa beb yang begitu beb, yang pakai teknik ini hairstylistnya, idolnya namanya siapa? Gitu. Jadi ini nggak terlalu gepeng banget jadinya. Yang sini juga, tapi lu kayak ngeliatin aja ini kurang apa nggak. Kalau ini kurang sebelahnya ya udah lu kasih. Kalau lu ngerasa sebelahnya udah mau segini doang ya udah nggak dikasih. Tapi gue mau ngasih. Nah, tadi kan gue bilang ya beb, gue kasih bonus gimana caranya biar kalau misal naik motor rambutnya tuh nggak terlalu bubar. Caranya tuh beb. Jadi ini sambil gue iniin ya. Jadi lu bisa ngelakuin cara ini, tapi ini opsional. Intinya lu styling dulu, lu catok. Kalau lu mau giniin ya udah diginiin. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Habis itu lu pakai kain beb. Bahannya tuh kayak satin gitu. Pokoknya yang licin-licin gitu beb kainnya. Satin atau sutra kalau lu kaya raya ya. Dah, habis itu gulung rambut lu taruh di atas buat ganjelan beb, biar rambutnya nggak langsung ke helm, nggak begitu tipis gencet helm, dia buat ganjelannya. Abis itu, abis udahnya baru lu tutupin tuh pakai scruffnya. Nah, kalau udah dihelmin itu nanti kempesnya nggak kempes banget beb, tetap mengempes tapi nggak selepek biasanya tanpa melakukan itu gitu. Ini waktu itu gue bikin konten buat pakai helm rambut nggak kempes itu tuh gue pergi-pergi gitu beb, dan pindah-pindah tempat, dan naik motornya tuh nggak bentaran gitu, nggak setengah jam, 45 menit kali ada. Tapi pas waktu udahnya sampai malam, sampai gue nge-tag konten lagi, itu rambut gue masih ngembangnya bagus. Nah itu dengan cara itu gue dapet cara ini tuh, dapet tips ini tuh dari temen gue yang rambutnya lepek kayak gue. Dibegituin sama dia, rambut dia nggak pernah lepek lagi kalau pakai helm gitu. Semoga berguna buat lo ya. Nah ini hasilnya beb, setelah gue pakein si catok geriginya, bisa kelihatan kan ya ngembang nih pala gue beb. Yoi, nggak usah disasak. Ngembangnya
bisa lu atur. Kalau segini lu ngerasa terlalu ngembang ya berarti pakein catok akarnya nggak sebanyak gua. Kalau lu ngerasa segini kurang ngembang ya berarti pakai catok akarnya lebih banyak lagi. Gitu beb. Jadinya kayak cetit. Rambut gua gede, rambut gua tebel ya kan. Gitu beb caranya. Nah, jadi udah gitu doang beb. Cara gue nyatok yang tahan selama 3 hari. Karena 3 hari habis itu gue keramas. Kalau nggak dikeramasin ya sampai gue keramas sih beb biasanya. Kecuali gue buntel-buntel, nah itu pasti rucak kalau di untel-untel yang ngaco gitu ya. Kalau misalkan dijedai doang masih bagus, naik motor masih bagus. Dan tadi udah juga ya bonusnya biar naik motor rambut tetap cantik nggak ngempes gitu deh. Udah juga ya. Hasilnya nanti kayak gini beb tuh kayak sutra kan, lembut banget tuh rambut gue. FNQ, frequently asked question nih beb. Ini warna apa? Jadi ini tuh warnanya terbuat dari salsa. Salsa yang ini di deskripsi juga ada 2 kotak ditambah 1 Garnier yang ini 1 saset untuk rambut sepanjang karet kolor. Rambut gue sepanjang karet kolor celana. Nah sepanjang itu, tapi tipis ya rambutnya ya. Kalau misalkan lebih banyak ya mungkin lu butuh lebih banyak lagi cat air cat rambutnya. Tapi gue ngecat di salon karena gak bisa gue ngecat sendiri beb. Yang bagian belakang nanti warnanya gak rata gitu. Jadi gue ngecat di salon tapi menggunakan cat warna itu. Terus kalau ditanya Gimana caranya ngerawatnya biar rambut gue bisa jadi kayak gini? udah gue pastiin juga cara gue ngerawat rambut gue ada di situ. Diklik aja lu tonton itu video pendek kok. Gitu doang, dan menurut gue sih nggak ribet lah cara gue merawatnya. Gitu. Yuk mau video apa lagi? Semoga video ini berguna. Udah like belum? Di like dong biar gue tahu video gue ada yang nonton. Seneng kan hati ini bu kalau like-nya banyak. Abis itu subscribe udah belum? Gue selalu nge-share cara melakukan sesuatu perbeautyan dengan bahasa bayi. Lu bisa juga belajar make up dari nol banget. Ada nanti di akhir video ya playlistnya. Ya sampai jumpa Rabu depan. Dadah.